Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and share, comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yang perlu saya luruskan pernyataan Pak Ketua Panitia. Saya bukan dai sejuta umat. Itu hanya dipegang oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Tidak tergantikan. Saya hanya dai sejuta viewer. Artinya kalau dulu Kiai Haji Zainuddin MZ datang kan dia disambut sejuta, memang umatnya sejuta. Kalau saya di YouTube sama FB aja, fanpage. Lebih banyak di alam gaib daripada alam gaib. Tapi bahwa ada anak kecil umur 2 tahun nonton, itu memang ada rekamannya. Ada seorang bapak-bapak dikirimnya foto anaknya sedang nonton. Bahkan ada Ustadz Nawir, anak dia masih kecil, itu tontonan anaknya 2 saja, Upin Ipin sama Comat-Comat. Yang lain anaknya tak mau nonton. Jadi saya pun bingung. Saya tanya ke dosen psikologi. Bu, dosen psikologi, ya, setahu saya ceramah itu kan yang nonton orang-orang tua. Kenapa anak-anak kecil, ada anak satu di Langsa sampai hafal ceramah. Viral videonya, dia hafal ceramah saya. Jadi saya tanya sama dosen psikologi, kenapa anak-anak ini bisa hafal? Kata dia, yang Ustadz sampaikan itu bahasanya mudah, nyambung ke anak-anak itu. Nah, jadi banyak orang bicara di bumi tapi bahasanya bahasa langit. Makanya orang tak paham. Kami pernah seminar di Hotel Grand, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Pembicaranya profesor doktor. Setengah jam dia ngomong, kawan saya di setengah samping nanya, Mat, ya, kau paham tak apa kata profesor? Tidak, saya bilang. Kusangka aku aja yang tak paham, kata dia. Aku pun tidak. Kenapa kau ngangguk, katanya? Apa salahnya ngangguk? Ngangguk aja. Saya bilang sama dia, Bapak tuh dapat profesor gara-gara kita tak paham nih kan? Kalau kita paham, dia LCMA, saya bilang. Malam ini alhamdulillah hadir bersama kita alim ulama Kiai Haji Abah Abdul Muiz. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmunya insyaallah. Hadir pula bersama kita Ustadz kita Al-Mukarram Haji Effendi LC. Beliau kakak kelas saya. Ada lagi Ustadz Kusairi, mungkin dalam kesibukan. Ada pula sahabat saya, yaitu Bapak Abdul Wahid. Di setiap pidato pasti beliau duluan, karena tak boleh saya duluan, karena namanya Wahid. Wahid itu kan satu, harus dia duluan. Kemarin acara di Perti, itu dia duluan. Padahal menurut kode etik sesama Abdul dilarang saling mendahului. Malam ini alhamdulillah, sampai tadi saya dibawa berputar. Saya udah ini jangan-jangan tawaf kudum ini. Tapi karena yang membawa Ustadz Effendi, saya tak ragu. Bawanya putar. Kemana ini bang? Kita nanti masuk dari belakang, tembus. Masya Allah. Inilah pengajian. Tapi semuanya ini terjadi karena apa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal tahun 911.
Dia punya kitab tafsir sampai 2. Satu tafsir Jalalain, satu lagi tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Dia punya kitab hadis Al-Jami' Al-Kabir, kitab hadis terbesar. Dia punya kitab Ulumul Hadis Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Dia juga punya kitab pembahasan tentang qawaidul fikih, dikaji di pondok pesantren Al-Asbah wan Nadhair. Hafalan hadisnya berapa? Dia mengaku hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min zalika, seandainya aku dapat hadis lebih daripada itu, la hafiztuha, pastilah aku akan hafal juga. Dia hafal 200.000 karena cuma itu dia dapat. Andai dia dapat lebih banyak, pasti dia hafal juga. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, makamnya di Kairo, Mesir, meninggal tahun 911, dan dia termasuk ulama yang setuju dan memberikan dalil-dalil maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitabnya berjudul Al-Hawi lil Fatawi. Yang mau tengok dalilnya, rujuk ke kitab tersebut. Yang tak bisa bahasa Arab, tanya ke Ustadz Effendi. Yang sudah dijelaskan tak juga paham, ngaji sekali lagi. Sudah 3 kali tak juga paham, banyak-banyak makan tepung kanji, biar lengket dia ke dalam. Ada seorang raja buktikin untuk maulid Nabi. Dia seorang raja yang soleh, disembelihkannya 1000 ekor kambing. Manisan-manisan 5.000 piring manisan. Satu jalan penuh. Bayangkan kalau yang membuat maulid itu gubernur, bisa dia buat potong 1000 ekor kambing, kasih makan. Maka kata dia, maulid itu isinya 5. Kalau 5 isinya, maka selamat. Yang pertama tentu pembukaan, dibuka dengan Alhamdulillah atau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara saya ceramah. Yang kedua, diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Karena majlis yang dibacakan Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan majlis kita malam ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Setelah acara baca Quran, barulah acara maulid, yaitu sejarah Nabi. Biasanya dibacakan syair-syair sejarah Nabi. Ada nama syairnya Al-Barzanji, ada nama syairnya Simtud Durar, ada nama syairnya Al-Burdah Al-Busiri, ada nama syairnya ditulis yang masih hidup penulisnya Al-Habib Umar bin Hafiz, nama syairnya Ad-Diya'ul Lami' dari Tarim Hadramaut. Kita tadi sudah baca sebagian syair, sekarang ceramah. Isi maulid penjelasan kepada umat. Yang keempat yaitu doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata dia makan. Itulah dipotong kambing sampai 1000 ekor. Malam ni apakah ada makan atau tidak, tak tanggung jawab saya. Yang jelas di muka ada makanannya. Begitu banyaknya makanan, coba tengok. Cuman sayangnya plastiknya tak dibuka. Sementara pengajian, bercanda, panitia jangan tersinggung. Malam ini kita semuanya datang, bahkan ada dari Kuala Eno datang kemari. Itu semua yang mendasarinya cuma satu, kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, tapi tidak cukup hanya sekedar datang maulid saja. Cinta kepada Nabi adalah dikenalkan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Ketawa ibu ini. Tadi ada pesan ke saya, Ustadz Somad, bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini. Kalau Ustadz terasa agak mengantuk, tengok ke belakang. Nanti kalau nampak saya tengok ke belakang, itu ngantuk.
Maka cinta itu tumbuh kalau kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Imam Abu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmizi menulis satu kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah isinya adalah sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir bersama kita Habibuna dari Al-Falimbani, dari Palembang. Mudah-mudahan kedatangan beliau mendatangkan rahmat bagi kita bersama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau Habib pakai sorban. Saya coba pakai sorban, hilang hidung saya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Masyaallah. Bikhair. Teruskan doanya. Insyaallah. Barik fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bikum. Masyaallah. Pun dari Banjarmasin. Masyaallah. Jazakumullah khairan. Mengapa dipanggil Habib? Diambil dari kata hub, cinta. Tak dapat rotan akar pun tak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan cucunya pun jadilah. Makanya kita cinta, kita muliakan para habaib. Nasab mereka sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Baqir punya anak namanya itulah dia Imam Ja'far Shadiq. Cucu cicit keturunannya ini ada di Irak, ada di Mesir, ada di Baghdad, sebagiannya pindah ke Yaman. Itulah dia Muhammad Ahmad Al-Muhajir, muhajir karena pindah. Lalu kemudian keturunan-keturunannya ini datang ke bumi Nusantara membawa agama Islam dengan berbagai macam marganya. Asy-Syihab, itu dia Habib Rizik Syihab, As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, bahkan berbagai macam. Ketika ada seminar tentang keturunan-keturunan Nabi, diadakan seminar di Libya, ternyata setelah diteliti semua marga-marga habaib yang paling lengkap adalah di Republik Indonesia, bukan di Mesir. Di sini bahkan ada sebagian marga yang sudah punah. Di Yaman pun tidak ada lagi. Di antaranya adalah Barakbah. Barakbah tak ada lagi di Yaman, tapi di Indonesia masih ada. Masya Allah, negeri ini betul dikatakan bahwa dulu Nabi SAW memprediksikan Islam akan bangkit dari timur. Kata dia dari Sin, utlubul ilma walau bisin. Ada yang mengatakan hadis itu maudhu' karena disebutkan dalam kitab Al-Mawdu'at, tapi itu terlalu ekstrim. Yang betul adalah hadis itu tak sampai pada maudhu', dhaif. Cina ke sana, inilah dia mimfajjin amiq, dari lembah yang sangat dalam. Jamaah haji terbanyak di dunia dari mana? Indonesia. Umat Islam terbanyak di dunia dari mana? Indonesia. Website porno terbanyak di dunia di mana? Berita terakhir, na'udzubillah, memalukan, dari Indonesia. Makanya bangkit, an asila qarabati, an asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung hubungan silaturahim kepada keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim kepada keluargaku sendiri. Itu ucapan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ustaz tadi waktu salaman, kenapa Ustaz cium tangan Habib? Zaid bin Thabit, seorang salah satu tim penyusun Al-Quran bersama Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Thabit orangnya berilmu. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi? Penterjemah Nabi. Ta'allamtuhu wa adzaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi, aku dalami. Nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Tapi begitu jumpa dengan Abdullah ibnu Abbas, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, kenapa kau cium tanganku? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepengalaman saya jumpa sama Habib-Habib,
Banyak saya jumpa. Di Malaysia saya jumpa Habib Ali Zainal Abidin. Pas jumpa saya cium tangannya, ditariknya. Bahkan ada videonya viral. Saya mau nyium tangan beliau, beliau mau nyium tangan saya. Hampir belaga kepalanya. Tadi saya mau cium tangan Habib, beliau tarik, tak mau diciumnya. Kenapa? Mereka tawadhu, merasakan rendah hati. Mudah-mudahan kita bisa mengikut tawadhu ini insyaallah. Ustaz mencium tangan Buya Kiai Abdul Muiz. Kenapa? Beliau orang tua kita, guru kita, pondok pesantren. Orang dicium tangannya karena dua, karena ilmunya, karena keulamaannya. Adapun dicium tangannya karena kayanya, tak ada. Ini kadang orang kalau orang kaya dicium, cium. Tak betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa pula di tembilahan ini ada yang mencium sampai bolak-balik autorifus? Kenapa? Karena Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata Anas bin Malik? Aku sentuh tapak tangan Nabi atyabu min rihil miski, lebih halus daripada sutra. Dan aku cium tapak tangan Nabi atyabu min rihil miski, lebih halus dari sutra. Atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Kira-kira kalau tak dicium, dari mana Anas bin Malik tahu diciumnya tapak tangan Nabi lebih harum dari semerbak kasturi? Ada jamaah masih anak SMP, SMA, anak muda nanya ke saya, Ustaz Somad, kenapa pas saya cium tangan Ustaz kok harum? Saya jawab, ku kasih minyak wangi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Makanya kaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nabi itu kalau berjalan, Ustaz baca Syama'il sama siapa? Saya baca kitab Syama'il Muhammadiyah sama beberapa guru. Waktu di Maroko dulu ada, waktu di Mesir dulu ada. Mereka membaca dari gurunya, mereka membaca dari gurunya, mereka baca dari gurunya, sampailah kepada Imam Abu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmidzi yang menulis kitab Sunan At-Tirmidzi. Orang kalau tidak belajar dengan baik, nanti dia menggambarkan Nabi itu sesuai dengan gambaran dia sendiri. Ustaz Somad, ya, saya tadi malam mimpi jumpa sama Nabi. Gimana kau lihat? Rambutnya putih, jenggotnya putih, semuanya putih. Yakinlah saudaraku bahwa yang kau lihat itu drunken master. Karena dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah disebutkan Imam Tirmidzi, rambut, jambang dan jenggot Nabi yang putih tak sampai 20 helai. Hitam rambutnya, hitam, ada 20 helai kalau dihitung. Begitulah cinta sahabat Nabi SAW. Nabi itu pakai sorban. Ini sekarang orang nengok pakai sorban, sesat nih sorban. Kain panjang. Kalau kain panjang ini dipakai di kepala, dililitkan dia di kepala, dililit, maka disebut dengan imamah namanya. Kainnya sama, panjang dia, dililit kepala, namanya imamah. Ekornya yang berekor sunnah, yang tak ada ekornya tak sunnah. Ekornya di sebelah kiri. Ada ekornya belakang. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Kalau diletakkan di pundak namanya burdah, sorban diletakkan. Wa'ala, di atas pundaknya imamatun khadra, ada sorban berwarna hijau. Oke, hijau. Jauh. Kadang dua-duanya, kadang di sebelah kiri saja, kadang di sebelah kanan. Itu sunnah. Kenapa Ustaz tak pernah ceramah pakai sorban? Ada di rumah saya sorban 2 meter panjang. Ada di rumah. Kalau pas sedang umroh saya pakai di Madinah. Pas ceramah kenapa tak Ustaz pakai? Pernah saya pakai dong. Saya tengok hilang. Gawat. Kalau Habib-Habib mereka mancung. Habib itu darahnya sampai ke Nabi. Mereka Arab, Quraisy, darah Quraisy, Arab. Kalau yang ceramah ini Arab-Arab cemas. Ibu mohon maaf saya tak nengok ke belakang.
Karena kalau saya nengok ke belakang muncul fitnah. Ini pasti ngantuk nih. Maka kenali Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manam. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, faqad ra'ani, maka dia sungguh sudah melihat aku. Li'anna syaitan, karena setan la yatamathalu bi, tak bisa menyerupai aku. Setan tak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah melihat Nabi dalam mimpi itu, apakah kamu menjadi orang yang istiqomah atau jadi tukang bual cerita di kedai kopi? Hayya 'alas salah. Dia tetap juga cerita di kedai kopi. Tadi malam aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kau jumpa Nabi, takkan kau biarkan solat berjamaah tinggal. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan solat berjamaah. Dipapah oleh Sayyidina Ali, oleh Fadl ibnu Abu Talib, saudara Ali ibnu Abi Talib, sampai Nabi kakinya sampai tak bisa melangkah dipapah sampai ke masjid. Duduk dia tetap solat berjamaah. Diambil air dalam kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit, disiramkan ke wajahnya ketika dia pingsan beberapa hari menjelang meninggal. Al-Habibul Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terbangun tersadar dari pingsannya, apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Bawa aku solat berjamaah.